lah, lingkungan setempat. Dan ini juga sebenarnya program daripada induk organisasi kami FAE dan FAM. Ya, Karena kalau menyoroti tadi Pak Harlan tadi ya, bahwa ini memang benar butuh difasilitasi butuh begitu Pak. difasilitasi. Tadi makanya yang kurang kita di sini adalah fasilitas. Kita contoh aja yang namanya sirkuit di negara Spanyol. Kenapa pembalap motor itu banyak lahir dari sana? Sirkuit di negara itu lebih dari 20 dan bukan sirkuit kecil, sirkuit besar semua. Makanya pembalapnya lahir. Sedangkan pembalap terbanyak di dunia itu adanya di Indonesia. Karena penjualan motor terbesar ketiga itu Indonesia. Setelah Cina, India, dan Indonesia. Cina dan India balapannya nggak kuat. Yang paling kuat itu adalah di Indonesia. Kemarin itu ada tim engineer dari Yamaha dan Honda datang ke Indonesia melihat balapan top bebek kita lah, Indoprix. Itu dia sendiri ngomong sama saya bahwa ini motor bebek di Indonesia itu sama dengan harganya mobil, bisa 500 juta. Ini yang teman-teman dari bengkel-bengkel yang berhasil memodifikasi. Nah, dia bilang Indonesia itu udah mengalahkan Thailand untuk balapan bebek. Itu udah menjadi balapan terbaik di dunia untuk kelas bebek, itu adanya di Indonesia. Tapi sirkuitnya nggak ada. Sirkuitnya balik lagi Sentul, di mana di Binuang, nggak banyak gitu. Makanya kemarin kami mendata, ada 15 sirkuit yang ada di Indonesia yang udah jadi. Tapi itu yang layak pakai juga nggak sampai 5. Masih butuh modifikasi. Balik ke balapan di Jakarta, bayangkan penjualan motor terbanyak di Indonesia yang 7 juta Rifat katakan tadi setahun, itu paling besar di Jakarta. Nah bayangkan berapa pengendara motor di Jakarta ini, kira-kira kita hitung 5% dari motor yang ada di Jakarta ingin balapan. Berarti itulah kira-kira pembalap-pembalap liar yang ada di sini. Kalau nggak difasilitasi ya membahayakan orang lain. Mungkin kami dari PPIMI ingin membuat satu yang nggak mungkin safety-nya full ya sesuai dengan balapan ini. Dengan lahan yang sangat minimal, kita harus sesuaikan dengan kondisi agar supaya mungkin Jakarta Selatan, Jakarta Barat, mereka nggak harus jauh-jauh. Karena saya tahulah teman-teman juga dari balap-balap liar ini pingin eksistensi daripada lingkungannya gitu loh. Keberatan berangkat jauh-jauh karena apa? Mungkin support, merekanya bisa berangkat nih ke Sentul, bisa berangkat. Tapi supporternya belum tentu bisa berangkat. Nah ini yang harus kita fasilitasi, jangan balapannya jauh-jauh dari lingkungannya. Itu mungkin kita harus kerjasama dengan Pak Kapolda, dengan pemerintah DKI Jakarta agar supaya mari kita membuat balapan ini nggak usah besar-besar seperti standar internasional, tapi kita buat agar supaya balapan liar ini nggak terlalu jauh dari lingkungan setempat. Jadi mari kita buat meminimalis peraturannya, tapi agar supaya unsur safety tetap nomor 1. Karena apapun kalau ada kecelakaan karena unsur safety, yang disalahkan pasti IMI. Polisi kalau di dalam balapan itu yang disalahkan pertama adalah IMI, peraturan IMI yang salah. Itu tetap harus kita nomor 1-kan. Mungkin. Baik, terima kasih nih Pak Sadikin. Dan pemirsa kami masih akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, Anda kembali bersama kami dalam Cafe Break bersama Kapolda Metro Jaya. Kita tadi sudah berdiskusi ya tentang balap liar ini. Sebenarnya sudah ada solusi ya tadi ya, bahwa diberikan aja marka kejut begitu di jalan-jalan, dijamin tadi itu ya para pembalap liar tidak berani. Tapi bagaimana merubah mindset dari teman-teman kita atau adik-adik ini ya yang masih semangat untuk melakukan balap liar agar berprestasi begitu, mungkin disambung nih Mas Rifat. Oke, pertama-tama saya mau mengklarifikasi dulu yang lagi kita bicarakan ini kan balap liar. Tapi dari tadi saya ngerasa ini kita ngomong terlalu general nih. Balapannya seperti apa? Off-road kah? Balap mobil kah? Drag race kah? Atau apa? Tapi kalau kita lihat nih ya, kalau di jalan raya yang paling populer kan drag race. Lurus, jalanannya lurus. Dan itu biasanya 200 sampai 400 meter. Oke. Menurut saya, tadi Bapak dari Satpol PP juga di Sub juga mengatakan bahwa solusinya adalah memberikan marka kejut untuk di jalan raya.
mohon maaf saya rasa itu bukan solusi. Karena 100 orang berkendara untuk balapan mengorbankan kenyamanan 1 juta mobil atau motor yang lewat di hari itu. Karena dengan adanya marka kejut, yang namanya dinamika berkendara itu, satu kali kita ngerem menuju ke 20 km per jam, snowball efek ke belakangnya itu besar sekali. Sementara Jakarta, V per C, volume per capacity jalan rayanya udah tidak bisa menampung kendaraan. Ya, karena volume per kapasitasnya udah kayak bottleneck, semuanya itu. Jadi sebetulnya yang perlu kita gali lagi adalah merubah mindset orang-orang ini untuk menjadi pengendara yang lebih baik. Mohon maaf tadi saya udah bilang bahwa saya sempat katakan bahwa saat ini kami lagi menangani Gojek. 40.000 orang dalam waktu 4 bulan, itu very big job, positive problem buat saya. Tapi kenapa saya tertarik dengan job ini? Karena Polri itu punya satu misi-misi waktu menunjuk saya sebagai duta berkendara, yaitu mari kita menjadi pelopor keselamatan berkendara. Gimana kita mau jadi pelopor keselamatan berkendara kalau semua orang bajunya beda? Saya berpikir agak panjang, kalau kita punya orang yang bisa dilihat dengan baju yang sama, itu sama aja kita building their brand value. Brand value itu kan mahal. Kalau kita beriklan di TV atau segala macam untuk meningkatkan satu brand air putih ini aja untuk jadi terkenal, it takes ya bisa jutaan dolar. Tapi kalau kita bisa lihat mereka berubah satu persatu, 40.000 orang sudah saya rubah satu-satu, akhirnya orang bilang, kok mereka bisa ya memberikan keamanan, keselamatan berkendara. Dan saya nggak bisa rubah itu 1 hari. Ini masalah udah puluhan tahun, saya nggak bisa, tapi saya usahakan untuk merubah. Nah sekarang solusinya adalah mungkin saya hanya memberikan sampel aja. Kayak Jalan Benyamin Sueb di Kemayoran. Dulu saya suka ikut drag race di situ. Ya. Dan buat saya jalanan seukuran Benyamin Sueb itu adalah spektakuler ukuran untuk di Jakarta. Spektakuler besarnya. Itu Boeing 747 dulu bisa landing di situ. Nah sekarang kalau kita berbagi misalnya ya. Kalau kita selalu kucing-kucingan, tangkep-tangkepan, tutup-tutupan jalanan, kemudian apa segala macam cara, itu cuman kita mau tangkap kepalanya apa buntutnya, nggak ada ujungnya kalau buat saya. Gimana justru ini kita berbagi sama-sama berbicara, ekosistem ini bekerja adalah kalau misalnya jalanan itu bisa berbagi, selesai jam, sukanya jam berapa? Jam 1 malam sampai jam 5 pagi atau seperti apa gitu. Mari itu ditutup betul-betul. Dibikin permanen, pakein aja barrier kiri kanan di tengah-tengah yang nggak kepake dan buka legal. Dan saya dulu pernah sekolah di Australia. Yang ini adalah konsep paling hebat yang saya pernah dapetin adalah drag race jalan, betul-betul jalan dan tahu mbak apa yang ikut? Tim polisinya ikut dan pemenangnya tim polisi. Itu adalah shock terapi, jangan macam-macam sama polisi. Mau sekencang-kencangnya mobil tetap polisi yang menang. Mungkin usulnya seperti itu nih, kalau mungkin dari Pak Ratian ya bisa seperti itu ditutup jalanan, dibuat legal aja begitu. Ya, ini menginspirasi kita, saya lagi berpikir ini dengan Pak Sadikin, habis ini kita matangkan Pak. Kalau tidak terlalu mahal untuk Kemayoran katakanlah, karena kita coba usulkan supaya ini menjadi solusi. Lebih baik seperti itu, dilegalkan, dijagain, ya kan, jamnya dibatasi, kalimat berbagi itu saya setuju. Dan saya kira modalnya tidak terlalu mahal karena tracknya sudah bagus. Nah mudah-mudahan ini rekaman ini nanti Pak Gubernur Ahok sempat lihat sehingga besok tinggal memarahin anak buahnya siapa bertugas apa selesaikan. Nah ini kan senang saya Pak Gubernur saya ini. Nah Kesbang tugasnya membantu memprovokasi supaya bisa terwujud. Provokasi untuk baik. Jadi nanti Pak Sadikin kita matangkan yang Kemayoran supaya pertemuan ini memang ada hasilnya. Fasilitas menjadi kebutuhan karena memang itu salah satu solusi. Di samping solusi edukasi yang lain. Terima kasih. Ya. Ya Mbak Rama, mungkin Mbak Rama, saya kira ini ada lemparan solusi bagus. Sebetulnya sudah pernah dikerjakan di beberapa Polda lain juga. Saya kurang tahu di Polda Metro, itu melegalkan tempat tertentu, ditutup, dijagain malah. Yang penting nggak lari dari kemana-kemana. Jadi ibaratnya lokalisasi. Tapi kita pengen dengar dari adik ini sendiri. Apakah mereka setuju dengan solusi seperti itu? Ini pemain-pemainnya mereka nih Mbak. Bagaimana ini mungkin ditanggapi ya? Kalau untuk kami sih setuju-setuju aja daripada kita kuncing-kuncingan untuk membahayakan pengendara lain juga. Kalau emang untuk dari pihak kepolisian bisa mengasih
tempat untuk dijagain sekalian nggak apa-apa. Kalau Ya, kami lawan setuju. tim polisi bisa nggak? Bisa, kami bisa. Tapi kira-kira tempatnya apakah cukup satu atau ada beberapa tempat? Ya kalau menurut saya sih setiap wilayah ada Pak. Jadi pusat ada, timur ada, barat ada, selatan ada gitu Pak. Jadi dari misalkan dari timur mau main ke selatan kan jauh. Dari selatan harus main ke timur gitu. Jadi setiap daerah diupayakan ada gitu Pak. Pak Dirlantas kira-kira mungkin nggak itu Pak? Setiap wilayah itu dibuat tempat itu. Bisa Pak, nanti kami koordinasi dengan Pemda, dengan IMI, menentukan sirkuit ya Pak. Mana yang pas Pak, untuk trek-trek itu mana yang pas, nanti mungkin dari sisi teknik, terus dari perizinan, kami siap mengamankan apabila memang aspirasi daripada adik-adik ini bisa kita salurkan Pak, dan kami siap untuk mengamankan, demikian Pak. Mohon maaf Mbak, boleh saya tambahin, walaupun insya Allah nanti ide ini ada, tapi saya juga harapkan adalah instansi dari IMI juga terkait atau dari polisi terkait, kita sama-sama brainstorming apa safety yang harus kita pakai. Helm apa, SNI atau whatever yang legal oleh IMI. Minimum kalau mau start harus itu. Atau kalau mau lebih attachment, ada perawatan, oke deh murah sekali start mungkin 5.000, mungkin gitu. Dan dari dinas kesehatan mungkin sediakanlah ambulans di situ dari yang paling dekat dan pemadam kebakaran dari yang paling dekat. Itu beres Pak, solusi itu beres. Kita udah punya semua, ini ibarat kita mau makan nasi goreng, bumbunya udah ada, tinggal siapa yang masak aja nih Pak supaya makanannya enak. Gitu Pak. Baik, terima kasih nih, luar biasa. Masih ada satu segmen lagi ya, pemirsa kami segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, Anda kembali bersama kami dalam Cafe Break bersama Kapolda Metro Jaya. Ini kita sudah di segmen terakhir, jadi sebelum closing oleh Pak Kapolda, mungkin Mbak Erlinda dulu ya ingin menambahkan tadi. Iya, makasih diberi kesempatan kembali. Ya, mumpung di sini semua elemen dan stakeholder ada, dan kita juga bangga ya punya adik-adik yang berbakat. Dan sinergitas tadi utamanya seperti itu. Namun kita jangan lupakan bahwa berawal dari liar, ternyata mereka punya geng. Tadi dikatakan di awal bahwa pada saat mereka berkomunitas, mereka menjadi seperti sapu lidi, tidak bisa dipatahkan. Tapi pada saat mereka sendiri-sendiri, mereka bisa. Seperti juga anak-anak punk, itu kalau mereka berkomunitas itu gagah perkasa. Tapi kalau sendirian, kalah Barbie, seperti itu kan. Nah, oleh karena itu sekali lagi tadi kami bisik-bisik tadi pada saat break time, bahwa tadi change mindset itu nomor satu juga. Itu tindakan untuk preventif. Di sekolah nanti kita bisa lakukan itu ataupun ekskul dan sebagainya. Dan tadi jika kita ingin revolusi mental, tadi karakter juga harus dibangun. Karakter utama apa? Kita menghargai orang dong pada saat kita di jalanan. Saya setuju dengan Mas Rifat tadi. Yang kedua, pada saat ada event misalnya balap, di situ pun juga kita juga ada tadi pembentukan karakter juga. Bagaimana mereka sportif dan sebagainya. Kejujuran juga utamanya juga. Nah, balik lagi tadi ada permasalahan secara sosial dan kriminal, itu adalah geng motor ya. Geng motor apapun itu. Karena mungkin kalau ada dari Polres Depok juga kan, dari Depok itu ada anak remaja yang menjadi tadi pelaku dari begal, padahal dia juga adalah korban. Nah, ini juga akibat dari komunitas-komunitas yang mereka tidak mudah tersentuh. Tapi mungkin pada saat ini tadi kita langsung membuat satu solusi dan sebagainya. Nanti mungkin di awal agak sedikit susah, tapi lama-lama nanti bisa. Apalagi komitmen-komitmen dari semua stakeholder di situ sudah sangat luar biasa, lagi membara sekali. Ya langsung lakukan itu. Tadi Pak Ikin sudah mengatakan, oke, kita mungkin event langsung di bulan 2016 Januari Februari kita langsung buatkan event, dan saya yakin adik-adik yang tadi itu bisa menyalurkan minat bakat. Kita ubah yang tadinya adalah masalah sosial, masalah kriminal, masalah bapak-bapak kepolisian dan kita semua, kita ubah menjadi suatu prestasi yang pertama, kita ubah menjadi satu industri, itu nomor satu. Kita ubah juga menjadi suatu ikon. Mas Rifat mungkin setuju ya, kita ubah menjadi satu ikon. Bahwa anak-anak remaja, adik-adik yang di luaran sana, kita jadikan duta keselamatan, kita jadikan dia pembalap-pembalap yang berprestasi. Tapi tadi kata kuncinya adalah komitmen dan sinergitas, sehingga tadinya yang bernilai negatif menjadi positif,
tadinya yang kayak tadi ya ada modifikasi-modifikasi, adik-adik kita di SMK banyak loh yang jago-jago itu. Kenapa kita tidak fasilitas? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Irlanda. Mengingat memang potensinya besar sekali ya di Indonesia. Pembalapnya banyak tadi kata Pak Sadikin. Silakan ini Pak Kapolda, sekaligus closing statement. Iya, saya cuma satu pertanyaan lagi sama adik-adik kita yang pemain ini. Kalau seandainya itu dilokalisir, kemudian disiapkan tempat-tempat, bagaimana kita bisa meyakinkan bahwa tidak ada lagi yang liar-liar. Jadi di luar, dia hanya bermain di tempat itu saja yang disiapkan. Enggak ada lagi tempat-tempat yang liar-liar lagi. Bagaimana caranya? Tolong beri masukan. Kalau untuk tempat yang disediakan misalnya udah ada, awal-awal sih mungkin kita masih takut ya karena kita kan liar. Liar itu udah pasti musuhnya satu petugas Pak, polisi udah pasti itu. Kita pun diundang ke sini sebenarnya pas lagi dicari pertama saya pikir sayanya mau ditangkap nih. Bukan diundang Pak gitu. Padahal ternyata di sini saya dikasih buat pendapat saya untuk rekan-rekan yang di sini kayak gimana. Untuk awal-awal mungkin susah Pak. Jadi nanti kita jalan dulu untuk kepala-kepalanya dulu yang ngetes tracknya aman atau enggaknya, safety atau enggaknya atau kayak gimana. Nanti untuk ke belakangnya, untuk yang di bawah-bawah kita pasti ikut Pak. Kita pasti ikut semua gitu. Ya mudah-mudahan ya. Ya Dan mudah-mudahan. dibantu ya untuk menjamin itu ya kepada Iya, Bu. anak Iya. buah gengnya begitu. Boleh saya tambahkan Bu? Boleh saya tambahkan? Makanya dari fasilitas ini yang anak-anak ini, saya juga minta dari IMI jangan hanya untuk difasilitasi aja. Jadi mesti ada IMI kegiatan-kegiatan lain yang mencari prestasi dari pembalap-pembalap liar ini. Jadi nggak cuma liar terus, gitu. Ada peningkatan dari pembalap-pembalapnya. Ya, Terima kasih Pak. Silakan nih Pak Kapolda. Terima kasih Mbak Rama. Jadi dari diskusi kita ini saya kira penyebab dari balap liar ini memang diantaranya masalah hobi anak muda ya. Kemudian cari eksistensi pengakuan supaya dikenal jagoan mungkin di kalangannya, komunitasnya. Kemudian sosialisasi atau interaksi sosial yang negatif tadi disebut oleh Pak Sarlito disebut sebagai inilah masalah psikososial tersendiri. Kemudian ada juga tadi faktor ekonomi yaitu untuk melakukan promosi supaya bengkelnya nanti laku gitu. Ini problemanya. Solusinya saya kira kita bisa menjadi dua, yaitu operasi pencegahan, kegiatan pencegahan dan kegiatan represif penindakan. Penindakan selama ini dilakukan yaitu dengan operasi gabungan, Kogar, polisi, Satpol PP, Dishub, ditangkepin, diproses, ditilang, motornya ditahan, banyak sudah nih. Tapi ini terus berlanjut. Memang harus terus dilakukan, intensif, konsisten, proses hukum dijalankan, tapi memang tidak bisa menyelesaikan masalah, hanya motong puncak gunung es. Oleh karena itu pencegahan harus dilakukan. Dan ternyata tadi kalau kita lihat pencegahannya tidak sesederhana memindahkan mereka untuk lari ke sirkuit Sentul. Karena ternyata ada psikososial sendiri, sistem sosial sendiri tiap-tiap daerah ini. Oleh karena itu solusi yang paling pas mungkin itu adalah dengan menyiapkan tempat, menyalurkan mereka. Menyiapkan tempat di 5 wilayah Jakarta, mungkin termasuk Bekasi, Tangerang, Depok juga disiapkan, disurvei tempatnya, setelah itu dibicarakan agar ininya aman, nyaman untuk mereka juga, karena baik bagi pemerintah, belum tentu bagi mereka ini bagus di tempat ini. Yang tahu mereka yang bagus itu. Setelah itu ini dilegalisir, ditutup semacam seperti car free night begitu, dan kemudian diamankan, dibuat standar minimal keamanannya di situ, dan silakan mereka untuk menjadi tempat rekreasi tersendiri yang legal. Ini akan mempermudah pekerjaan polisi, Pemda, lain-lain. Tapi ini perlu kerjasama. Ini perlu di follow up segera dengan melibatkan teman-teman dari polisi, Pak Dirlantas jadi ujung tombak, kemudian Pak dari Pemda Pak Rationo dengan Pak Kadisub Kasat dan Kasat Pol PP, kemudian juga dari IMI kita minta nanti Pak Ikin nih mudah-mudahan di bawah pimpinan Bapak yang baru ini terobosan pertama Bapak di Jakarta ini Pak. Jadi ikon tersendiri kalau Bapak bisa menyelesaikan ini Pak. Ditambah lagi tentunya dengan rekan-rekan semua pihak yang terkait untuk kita memperkuat yaitu solusi melokalisasi, melegalisir tapi melokalisasi tempat ini. Mungkin adalah mau ditambahkan tadi Didi. Iya Pak, untuk rencana pengamanan dari pihak polisian ini
saya rasa sangat bagus sekali ya. Karena kalau misalkan kita balap liar itu kan nggak dijagain sama petugas, itu tuh rawan sekali yang namanya kejahatan, kekerasan, ataupun narkoba gitu. Tapi kalau untuk dijagain kita kan untuk bertindak anarkis agak mikir 2 kali ya, karena kita didampingi oleh pihak-pihak kepolisian gitu. SDM-nya ada nggak nih Pak? Ada Pak, jadi kita bikin seperti dia anggap kita kegiatan rutin. Rutin seperti Car Free Day gitu ya. Itu rutin sudah. Nanti kalau memang ini sudah dijadi, berarti kita akan membuat kegiatan rutin. Pengamanan ini pun rutin. Anggaran kita pun anggaran rutin. Dan kemudian, tapi kita harapkan jangan sampai setiap malam gitu. Jebol juga anggota kita. Ya mungkin malam minggu, malam Sabtu atau malam minggu dan malam Senin mungkin. 2 malam, kalau bisa ya cukup 1 malam saja seminggu gitu. Wih bagus ya, malam minggu gitu. Sisanya tetap liar begitu Pak? Sisanya ya teman-teman jangan. Selama ini yang kita lihat enggak semua setiap malam Mbak Sarama. Rata-rata yang paling banyak itu malam minggu dan minggu malam. Ya yang malam lain kita minta teman-teman kalau disalurkan ya jangan lagi lah yang lain. Saya kira itu saja Mbak Rama. Pak, kalau boleh nambahin Pak. Silakan. Kan udah difasilitas nih Pak. Ini udah semuanya, jadi udah dilegalkan. Tapi jangan sampai, takut saya agak sedikit ketakutan sih Pak. Karena takutnya habis kan motornya semua terondol tuh biasanya Pak. Tapi pasti menyalahi aturan jalannya Pak. Pas setelah dari situ di sana taunya di inian ada razia. Jangan sampai ini aja Pak. Takut gitu. Ya ini masukan yang kita terima, tapi nanti akan dimatangkan rapat nanti mungkin leading sektornya bisa Pak Dirlantas atau Pak Retiono atau juga dari IMI kalau mengundang kita siap hadir. Kemudian semua stakeholder terkait termasuk teman-teman dari yang termasuk teman-teman yang dari kelompok geng ini juga. Kalau bisa bos-bos gengnya itu datang memberikan masukan. Jadi kita buka komunikasi saja biar ada jalan keluarnya. Saya kira demikian Mbak Rama. Terima kasih atas waktunya. Ya baik, terima kasih Pak Kapolda, terima kasih juga hadirin. Ya, sayang sekali waktunya sudah habis. Semoga masukan tadi bermanfaat untuk para joki, dinantikan prestasinya ya. Dan pemirsa demikian perbincangan kita, tetaplah bersama JAK TV ya, karena Cafe Break bersama Kapolda Metro Jaya ini hadir setiap hari Rabu mulai pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Saya Rahma Sarita, sampai jumpa.